Oke, teman-teman, tema kita tahun ini itu eh, Rejoice in Hope ya, bersukacita dalam pengharapan. Bersukacita itu eh, pilihan satu-satunya. Itu pilihan satu-satunya. Pilihan yang harus kita menyatu di dalamnya, bersukacita. Jadi hal ini sangat penting sebenarnya, teman-teman. Saya menemukan eh, kedalaman ya, kedalaman makna dari itu ketika membandingkan antara hidup yang sekarang ini dan hidup yang tidak ada bandingannya nanti, gitu ya. Kan hidup nanti itu kelak dalam kemuliaan itu tak ter, tak ter, tak tertandingi, gitu, tidak tertandingi, ya. Di sanalah pesta yang sesungguhnya itu kan. Tetapi hidup yang sekarang ini di sini eh, membutuhkan membutuhkan suasana batin untuk menuju ke sana. Ya, orang wedding aja ada pra-wedding. Itulah kira-kira. Ya, ada sih orang yang nggak ada pra-weddingnya ya, jadinya ya biasanya berantakan sih. Biasanya sih harus handlingnya itu jadi sulit. Nah, di sini tuh, saudara ya, kalau saudara mau masuk, ini menarik karena tiba-tiba muncul dalam nalar saya ya, bahwa wedding itu perlu pra-wedding. Nah, sesungguhnya kan kita akan menghadapi satu pesta perjamuan, gitu. Jadi pesta perjamuan ini luar biasa kan? Pesta perjamuan itu terjadinya. Saudara pernah lihat orang wedding di atas awan-awan? Belum pernah lah, ya. Itu saudara bayangkan. Jadi pesta perjamuannya di atas awan, loh, saudara. Nah, apakah awan seperti yang kita lihat kalau kita naik pesawat? Saya nggak saya nggak yakin begitu. Karena ketika kita lihat awan-awan itu tak ada apa-apa di situ, hanya awan. Nah, sementara katanya penuh pujian, ya kan? Kemuliaan katanya, ya. Segala makhluk di bumi dan di surga. Gitu. Jadi pasti meriah sekali. Nah, kalau sukacita itu begitu gegap gembitanya nanti di sana, pasti perlu ya, pasti perlu prawedding yang luar biasa juga dari sini, saudara. Nah, kita harus melihat situasi itu dengan apa ya, saudara ya? Dengan membumi nih dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita di sini nih nggak ada yang sama nih, nggak ada yang sama, ya. Perintilan-perintilan kecilnya pasti udah beda. Perintilan besarnya aja beda, apalagi yang kecil-kecilnya. Beda, beda sekali. Ya, teman-teman, uh, ada hal-hal yang kita tidak katakan kepada uh, tetangga gitu ya. Atau kita tidak share dengan teman gitu, ada ya. Ada banyak hal yang kita tidak share dengan teman kan? Apalagi dengan orang, ya, ada banyak hal yang tidak dekat gitu ya. Ada banyak hal yang kita tidak share dengan, bahkan dengan keluarga juga ada yang kita tidak share kan. Ada hal yang orang itu sendiri yang simpan di dalam hatinya. Nah, kalau kita mau jujur, kalau kita mau realistis, itu seperti bertabrakan dengan sukacita yang kita sering bahas gitu. Yang kita sering dengar lah gitu ya. Sejak kita sekolah minggu, ya, bahkan eh, mendengar kebaktian kebangunan rohani gitu, ya. Sepertinya untuk membangkitkan sukacita itu. Nah, saya tuh merenungkan ini hal yang penting sebenarnya dalam hidup, ya. Ini hal yang penting di dalam persiapan masa perjamuan kawin itu. Itu penting sekali. Orang-orang yang tidak mempersiapkan itu seperti gadis-gadis yang gadis-gadis yang apa, saudara? Masa bodoh. Ya, oke.
Gadis-gadis itu yang tidak bijaksana loh, saudara. Nah, itu, gitu. Apakah mereka menunggu dan menanti-nanti sang raja? Mereka menunggu, gitu. Jadi saya kira ini penting sekali. Tadi tadi Bu Esther itu kan eh, tenggelam di dalam kata tarik aku lebih dekat, gitu. Nah, teman-teman, saya ajak nih, saudara ya, untuk masuk ke dalam satu dasar, nih dasar hakiki mengenai sukacita. Yohanes pasal yang ke-15. Teman-teman yang punya Alkitab, apapun itu elektronik atau atau hard Bible gitu ya. Nah, bisa tolong dibacakan Yohanes pasalnya yang ke-15. Ayat yang ke-11. Ini 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 sukacita yang seperti apa yang kira-kira bisa menyatu dengan kita, yang kita bisa bilang tarik aku lebih dekat kepadamu, sehingga ketika kita lebih dekat dengan dia kita blended atau menyatu, dan kita kemudian apa? Kita kemudian senang dan dengan rela menjalaninya. Itu dia, saudara. Orang nggak mungkin rejoice. Oh, rejoice itu nggak bisa tipu-tipu lah. Nampak di muka tuh yang namanya rejoice or not rejoice. Iya kan? Gitu. Guru-guru itu pandai sekali melihat muridnya. Ya. Apa kabar, nak? Gitu. Tapi anak-anak SD nggak perlu guru pinter karena anak SD polos kan. Pas bilang apa kabar, nak? Langsung nangis. Wah ya, berarti ini gampang sekali. Tapi coba orang kuliah yang ditanya apa kabar? Wah, ya, dengan semua pengetahuan dan semua apa yang dia inginkan, dia bisa. Saya ingat Pak Tadus, apa Pak, make up? Ya, ibu-ibu lebih tahu tuh make up artinya tidak mau kelihatan yang yang sejujurnya kan, jadi make up, ya. Apa kita kita ini loh, saudara. Kalau kita mau merasa tarik aku dekat denganmu, supaya kita bisa menyatu dengan itu dan eh, kita bisa dengan sukacita dan kemudian dengan rela ya bergirang menjalaninya. Ini saya kira perlu kita bahas. Saya udah bilangin Pak Lepri ya, Senin Selasa kita tanya jawab mengenai pengharapan, mengenai pengharapan. Karena teman-teman tadi saya bilang ya, banyak hal yang kita tidak bilang ke teman-teman baik kita loh, banyak hal. Jangankan itu, ke keluarga aja, saudara kandung, sedarah, kita tidak katakan itu. Dan kalau Itu mau jujur, betul, Pak, itu betul. kalau mau jujur, ada yang kita simpan sendiri dalam hati. Dan itu adalah hal-hal yang kayak bertolak belakang dengan yang namanya sukacita itu. Jadi kita bergumam sendiri dalam hati, gimana sih ini Tuhan, kok sukacita tapi kayak gini lu, tuh nggak gigi gue udah mau patah ini. Gitu. Nah itu saya merenungkan. Ini saya nggak cerita tentang saudara, saya cerita tentang diri saya sendiri. Terlepas dari apapun lah sirkumtansi atau keadaan sekeliling suasananya gitu. Tapi demikian. Nah, Yesus tahu itu. Yesus tahu. Yesus tahu persis itu. Jadi dalam Yohanes pasal yang ke-15 dan Yohanes pasal yang ke-17. Nanti kita tutup dengan yang 17. Karena Yohanes pasal 17 itu dan Yesus kemudian menengadah ke langit dan berdoa. Wah, kebayang ya? Kebayang nggak, saudara? Jadi di Yohanes 15 itu Yesus dengan full confidence, dengan percaya diri dia bilang ke murid-muridnya, tak 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 gitu. Nah, di Yohanes 17 dia bilang, "Ya Bapa." Wah, jadi seolah-olah dia perlu apa? Kekuatan yang lebih untuk berkata-kata. Nah, saya nggak sorry. Nggak boleh politik. Ini, saya tidak mengumbar-umbar ini, saudara. Enggak. Karena itu yang terjadi di hidup kita setiap hari. Di hidup saya. Jangan, jangan, saudara. Ya. Kita kan termasuk saya kan, saudara. Terus kalau ngomong saya bilang saya, Bapak ini tidak ngomong tentang saya. Ya udah kita ya. Kita ya.
Saya udah senyum, kalian nggak senyum. Senyum lah. Itu agak lucu tuh sebenarnya. Cuman kok berarti mungkin versi saya aja lucunya. Eh, benar nggak teman-teman? Benar nggak? Ini kalau kita mau buka Quran tuh seperti itu. It doesn't go by the way we are atau the way we want. Enggak, tidak jalan seperti apa yang kita mau loh. Tidak. Nah, menurut saya kita perlu pahami itu karena Yesus pasti Yesus pasti tidak tinggalkan kita begitu saja kan? Tidak. Ya. Karena itu dia sudah bilang bahwa dia mau datang untuk jemput dan bawa kita ke tempatnya dia. Dan dia desain how that will happen. Bagaimana itu akan terjadi. Ya. Itu akan terjadi dalam satu pesta. Wah, meriah sekali. Perjamuan itu, saudara, nggak ada orang yang buat perjamuan terus pakai nasi bungkus. Tidak ada. Tidak ada. Apalagi catering. Tidak ada. Itu perjamuan. Semua menyaksikan gitu, saudara. Ya. Nah, saya mau menggambarkan bahwa sukacita itu luar biasa di situ, melimpah gitu. Nah, di hidup saya dan saudara hari ini tidak demikian, Pak. Ada yang mau cerita tidak sebelum saya lanjut? Hah? Ada satu dua orang atau ya yang mau cerita yang saya apa seperti apa yang kita alami dalam hidup bahwa tidak seperti yang kita rancangkan seperti tidak seperti yang Tuhan cerita gitu di Alkitab gitu. Hmm? Oke, kita baca ayat dulu kalau begitu ya. Yohanes 15 ayat yang ke-11 sudah dapat. Kalau sudah di situ, silakan satu orang bisa baca. Yohanes 15 ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Amin. Itu kayak formula, rumus. Jadi ada dua kata yang penting di situ. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Kita harus cari itu apa. Ya kan? Nah, kalau sudah kita tahu itu, dia bilang begini. Jadi sukacita yang ada di sini, saudara, rumusan untuk prawedding, untuk sebelum perjamuan kawin, itu adalah sukacitaku, sukacitanya Kristus, loh, saudara. Itu menarik menurut saya. Ini yang kita harus lebih dalam mempelajarinya supaya gini loh, supaya kita tuh bisa menyatu dengan lagu tadi. Dia bilang gini, kau sendiri hartaku. Lebih dari permata. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata. Dan Ya. semua yang ku miliki. Nah, dan semua yang kumiliki. Teman-teman, kita perlu menyatu di dalam firman ini. Gitu. Jadi sampai kita bisa bilang bahwa kau sendiri hartaku. Gitu. Nah, oke. Wah, masih ada waktu 1 jam. Ya, tapi jangan sampai saya sendiri yang ngomong ya. Tapi kita mulai dengan Yohanes 15 kan. Jadi di situ dikatakan bahwa semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Dan sukacitamu, setelah sukacitanya dia itu ada di dalam kita, dan sukacitamu penuh. Jadi ada satu proses nih. Nah, proses pertama adalah sukacitaku ada di dalam kamu. Kita harus tahu itu sukacitaku ada di dalam kamu. Dan kemudian yang kedua, sukacitamu, yaitu sukacitanya dia yang ada dalam kita, itu menjadi penuh. Ini dua hal, saudara. Dua hal yang harus terjadi. Tapi berurut. Ya, punya urutan nih. Sukacitaku ada di dalam kamu. Nah, kejadian perempuan Samaria di Sumur Yakub itu cerita Alkitab yang sangat luar biasa.
itu membedakan saya dan saudara dengan semua orang yang beragama samawi. Bahkan dengan orang Yahudi. Sebagai bangsa yang keselamatan itu datang lewat mereka. Sebenarnya kalau baca Alkitab, keselamatan itu datang lewat orang Yahudi, bangsa Yahudi. Tetapi kejadian itu merubah semua konstelasi. Berubah. Nah itu dan saya dan saudara harus pahami itu. Makanya di dalam uh, klip yang saya buat itu ya, yang khotbah minggu lalu tuh saudara, saya bilang bahwa ada hal yang luar biasa terjadi di situ. Dan saudara dan saya harus selalu tiap hari merenungkan cerita itu, merenungkan firman itu. Sorry, bukan cerita saudara ya, merenungkan firman itu. Karena firman ini itu harus jadi rema, harus jadi rema. Saya ingat Dorcas kasih definisi rema itu, saya nggak tahu ya, kalau di Google itu tulisannya rema adalah perkataan yang ada dalam jiwa. Tapi saya ingat waktu itu Dorcas bilang bahwa rema adalah firman yang tertulis dalam pikiran dan perasaan. Nah, menarik itu. Karena dari pikiran dan perasaan, itulah kehendak. Dan dari kehendak itu, tindakan itu bisa menjadi nyata. Ketika kita bertindak, artinya itu sudah lahir dari pikiran dan perasaan kita. Orang yang gegabah, itu pasti pikiran dan perasaannya sedang gelisah dan bimbang. Gitu. Nah, kembali nih saudara. Bagaimana supaya kita ada di dalam keadaan yang jiwa yang aman dan tenang, jiwa yang kemudian bisa senang gitu, jiwa yang kemudian bisa bergirang, ya, jiwa yang bisa bergembira, gitu. Ya, bergembiralah di dalam Tuhan kata Mazmur, ya, bersukacitalah dalam Tuhan kata Mazmur. Hai orang-orang kudus, hai orang-orang saleh gitu, hai orang-orang benar. Enggak tuh Pak, gak bisa, gak bisa. Teman gue pergi senang-senang, gue kalau ikut, ya, gue kalau ikut firman Tuhan, gue nggak senang. Itu teman gue pergi senang-senang. Gitu. Teman-teman gue pergi menikmati apa yang dinikmati, yang ditawarkan oleh sekeliling, gitu ya. Sekeliling, gitu. Menurut firman aku nggak boleh gitu. Mana bisa gue senang? Nah, itu kita hadapi dalam kehidupan nyata. Kita harus tahu itu. Kita harus paham ini di mana dan bagaimana posisinya sehingga kita bisa punya kesenangan yang versinya Tuhan gitu. Versinya Tuhan yang bisa berdamai dengan batin kita. Berdamai dia dengan batin kita. Nah, itu yang saya ingin. Ini tidak mungkin 1, 2, 3, 4 kali loh. Ini pasti berkali-kali. Ya, berkali-kali. Dan Roh Kudus juga akan bekerja. Karena firman ini hanya akan menjadi menyatu tuh kalau benar-benar jadi rema. Gitu. Saudara, rema itu kalau kita mau buat pengertian yang clear ya, saya kasih contoh ya. Ada firman yang berkata, kasihilah musuhmu. Saudara, firman yang kasihilah musuhmu itu tidak akan pernah menjadi rema kalau saudara tidak pernah menemukan musuh dalam hidup. Gak bisa. Tetapi ketika engkau direndahkan, ketika engkau dicaci maki, ketika engkau dihina, dan kemudian engkau bereaksi dengan firman yang berkata kasihilah musuhmu, benar-benar dengan tulus engkau memberikan reaksi yang positif, yang baik. Firman itu tertulis di dalam luh hatimu. Apakah cukup sekali? Oh, kurang dalam. Kurang dalam. Datang musuh yang lebih mantap lagi gitu. Yang lebih bisa membuat kau gitu kan? Gitu. Saudara,
dalam banyak hal gitu ya. Kita itu eh, menghadapi pencobaan. Nah, pencobaan-pencobaan yang kita hadapi itu membuat firman itu diuji ya, untuk kemudian dapat ditulis dalam loh hati kita. Jadi ketika materi atau kebenaran ini kita angkat mengenai sukacita, ini akan berkali-kali. Saudara akan ketemu nih. Jangankan malam hari ini. Jangankan besok. Sejak malam hari ini, saudara akan ketemu. Saudara akan ketemu. Saudara akan uji. Apakah aku sungguh-sungguh mampu bersukacita dalam segala keadaan? Gitu. Dalam segala keadaan. Apakah aku mampu bersukacita dalam segala situasi? Gitu. Apakah sukacitanya Yesus itu benar-benar dapat aku alami di dalam hidupku? Oke, nah Yohanes 15 ayat 11 tadi katakan apa? Supaya sukacitaku itu ada di dalam kamu. Kata sukacitaku ada di dalam kamu itu, saudara, itu adalah tidak bisa didesain oleh kita. Ya, nggak bisa. Itu adalah inisiatif Allah. Inisiatif Allah. Yang kemudian menyelesaikan segala sesuatu yang menjadi perseteruan antara dia dan apapun mengenai dunia dan segala sesuatu yang membuat Allah memalingkan muka dari dunia itu, yaitu dosa dan kesalahan kita itu. Itu Allah sendiri, karena manusia tidak mampu dan tidak dapat. Gitu. Nah, semua itu sudah selesai disalib dan melalui kebangkitan Kristus dari kematian. Allah memperdamaikan dunia dengan dirinya. Kata-kata itu nggak bisa dibalik-balik, saudara. Allah memperdamaikan dirinya dengan dunia melalui Kristus Yesus. Dalam satu perjalanan panjang, yaitu apa? Footstep, jejak-jejak Kristus, sampai dia diangkat duduk berdiri di sebelah kanannya Allah. Makanya pujian tadi itu pas gitu. Tarik aku dekat padamu. Ya, jadi tarik aku dekat padamu. Carilah Tuhan selagi dia mau untuk ditemui. Dan ketika kita, dan Allah berkata sendiri, saudara, barang siapa yang mencari aku akan membuat diriku bersedia untuk ditemui. Kalau ada saudara yang masih kayaknya belum 100%, boleh renungkan lagi, boleh ulang lagi. Apa? Ikrar. Alkitab pakai kata ikrar. Yang kau ikrarkan di depan semua orang, gitu. Coba uji ikrar itu, saudara. Apakah aku sungguh-sungguh sudah menjadi bagian di dalam karya Kristus itu? Saudara harus bisa ulang, bisa ngomong dengan Bapak rohani, Kakak rohani, ya. Sungguhkah aku ini benar-benar, ikrarku ini sudah benar-benar ada, membawa aku ada di dalam karya itu. Karena itu adalah sesuatu yang menjadi dasar gitu. Ketika saudara mengetahui itu, maka saudara bisa ingat mengenai kebenaran perempuan Samaria yang ada di sumur Yakub itu. Ya, dia datang mencari air. Ya, satu kiasan, ya, saudara yang didesain ya oleh Allah sendiri melalui Kristus. Ya, ketika harusnya Yesus tidak boleh melintas lewat Samaria, saudara. Bahkan dia katakan kepada murid-muridnya, jangan pergi ke daerah orang Samaria, ya, jangan. Dia sendiri melintas, saudara. Itu artinya apa, saudara? By intention, dengan kesengajaan. Dan apa yang terjadi di situ? Peristiwa luar biasa. Yang never sampai hari ini Yahudi tidak mengakui bahwa Mesias sudah datang dengan cerita itu. Saya beberapa kali ngobrol dengan orang Yahudi, saudara, ya, di TikTok nih, saudara. Saya bilang, ini yang Yesus bilang, kalau kau punya mata tak dapat melihat, punya telinga tak dapat mendengar. Saya bilang, aduh, ini yang Paulus bilang, rahasia yang luar biasa.
kalau kita bisa, mata hati itu bisa terbuka dan lihat pengharapan yang ada dalam panggilan itu. Luar biasa. Saudara dan saya ini ya mengucap syukur. Ya, kau bisa menemukan itu, air kehidupan itu. Nah, Yesus berkata apa? Air itu yang ada di sumur Yakub itu akan membuat kau haus lagi. Tapi air yang kuberikan ini tidak akan membuat kau haus lagi. Tidak akan membuat kau haus lagi. Makanya saudara bisa uji kata-kata firman itu kan. Ketika engkau datang, sujud dan benar-benar bertelut, melepaskan segala sesuatu di hadapan kaki Tuhan, kau pasti merasakan sesuatu yang luar biasa. Seperti bebanmu lepas terangkat itu, saudara. Itu air yang benar-benar membuat engkau tidak dapat haus lagi. Saudara, seperti menjadi baru, saudara. Air itu. Kebenaran itu yang bisa menembus ke dalam jiwa saya dan saudara. Dan ingat ini saudara, ingat ini. Air itu saudara, bukan menjenguk, menemukan engkau sekali itu saja, bukan. Yesus bilang dan air itu akan menjadi mata air, fountain waters. Ya, itu bahasanya lebih bagus karena dia memancar. Air itu saudara seperti air mancur tuh saudara. Air mancur. Jadi menjadi mata air yang terus mengalir, yang terus memancar dikatakan sampai kepada hidup yang kekal. Nah, kata kedua itu, ya, kata kedua itu bicara mengenai apa, saudara? Mengenai roh Allah. Mengenai Allah dalam rohnya diam di dalam saya dan saudara. Bagian yang pertama bicara mengenai perjumpaan pribadi engkau dan dia yang mau membawa engkau kepada kemuliaannya yang kekal itu. Allah yang merancang keselamatanmu dan membawa engkau melengkapi, menguatkan, mengokohkan, meneguhkan engkau untuk sampai kepada kemuliaannya itu. Perjumpaan air yang kuberikan ini tidak akan membuat engkau haus lagi. Bicara mengenai perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan apakah sekali, Pak? Tidak bisa berkali-kali. Karena orang yang bersahabat selalu mau ngopi berkali-kali walaupun warung kopinya tetap sama. Paham? Yang paham angguk-angguk biar kita juga bisa. Ya, pahami saudara. Perjumpaan itu kita cintai dan kita mau itu perjumpaan. Biasanya orang yang sudah sudah sungguh-sungguh istilahnya addiction itu, kecanduan dengan hadirat Allah itu, dia selalu ingin. Ya, ku ingin selalu. ya kalau sungguh-sungguh menyebutkan kata itu, rasanya itu kita bisa rasain. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Jadi keinginan itu selalu ada. Perjumpaan. Nah, perjumpaan itu seperti HP saudara. Selalu pengen dicas. Selalu ingin dicas. Dan perjumpaan itu membuat saudara dan saya selalu selalu mengingat bahwa engkau orang yang tadinya tidak mendapat belas kasihan, sekarang dikasihi. Dengan kasih yang tidak terbatas, dengan kasih setia. Itu yang dimaknai saudara di Roma 8 ayat 3. Ya. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan? Sahabatku. Nah, itu nggak pernah pudar, ya, nggak pernah. Sekalipun pudar itu sumbu, tidak akan dipadamkan. Sekalipun apa katanya? Bulu yang terkulai. Sekalipun terkulai tidak akan dipatahkan. Saudara harus tangkap itu, luar biasa. Tapi ingat ya saudara, saya berbicara ini Roh Kudus
pasti sedang bekerja di dalam diri saya dan saudara. Ya, ini tuh kekuatan luar biasa. Kenapa perempuan itu meninggalkan tempayan itu dan kemudian berlari ke kota? Dia bilang, I've seen the Messiah. Ya, aku sudah lihat Mesias. Aku sudah lihat Mesias. Gitu. Sementara orang Yahudi kan nunggu-nunggu Mesias gitu. Dan tahu nggak saudara? Karena dia berkata begitu, orang-orang datang kepada Yesus. Dan orang-orang yang datang kepada Yesus ini tidak tahu diri. Dia langsung bilang ke perempuan itu, tahu nggak? Bukan karena kau yang bilang, kami sendiri juga sudah lihat. Luar biasa. Itu kayak gimana ya? Itu pemberitaan. Nah, padahal orang-orang ini, saudara, ya orang-orang bukan Yahudi. Orang-orang dikatakan tidak mengenal Allah. Tidak mengenal. Orang Yahudi klaim lagi gitu, saudara ya, bahwa Yesus datang untuk mereka saja. Sementara tabir itu yang tertutup itu dibuka oleh Allah sendiri melalui Kristus untuk bangsa-bangsa, kaum, bahasa. Ya, itu luar biasa. Nah, saudara dan saya harus itu pegang itu. Itu sukacitaku kuberikan kepadamu. Itu sukacitanya dia itu. Nah, saudara harus selalu pegang dalam hati, di dalam batin. Aku orang yang dikasihi. You are the loved one. Kau orang yang dikasihi. Aduh, ini kayaknya kalau begini nih harus panggil Asti lagi yang ini nih, yang apa? Yang kesaksian ini. Ya. Ya, ibumu bisa apa katanya? Menolak membuang engkau, tapi aku tidak membuang engkau. Ya. Saudara harus ingat itu. Itu kata-kata itu peristiwa yang harus dibongkar, ya benar-benar harus diselesaikan dengan darah yang mahal gitu. Itulah ya kunci mengenai dasar ini saudara ya. Sukacita itu di dalam saudara memiliki pengertian yang diberikan. Itu dari Yesus. Sukacitaku kuberikan kepadamu. Ya. Nah, itu kita maknai di dalam arti itu. Bahwa kita ini dikasihi. Nah, saudara, di kalimat awal dikatakan apa? Jadi ini bicara mengenai apa? Perjumpaan. Bicara mengenai perjumpaan. Ya. Hal yang kedua, sukacitamu penuh. Itu bicara mengenai Roh Kudus yang kemudian menuntun, menghibur, dan mengembalakan saudara dan saya. Itu bicara mengenai mata air yang air yang menjadi mata air. Air yang menjadi mata air yang memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Kita akan dalam nanti di situ saudara ya. Tapi kita coba ingin lihat yang rahasia Yohanes 15 ayat 11 tadi kan. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Coba kita lihat saudara. Apa sih itu? Semuanya itu. Nah, mari kita lihat ayat 9 dan 10. Karena ada ayat 9 dan 10 baru muncul ayat 11. Gitu. Ya lagi Pak. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Oke, Tinggallah di dalam kasihku. Oke, berhenti dulu. Itu ayat 9 ya. Jadi seperti Bapa mengasihi aku juga mengasihi kamu. Dikatakan apa? Tinggallah dalam Kasihku. Gitu. kasihku. Oke, jadi ada kata tinggallah dalam kasihku. Jadi seperti Bapa, Yesus berkata, seperti Bapa mengasihi aku mengasihi kamu. Ini ada yang luar biasa di situ, ya. Ini cikal bakal, saudara. Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepadamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu. Yohanes berapa? 13 ayat 34 atau 43. Aku memberikan perintah baru kepadamu. Ya. Jadi seperti Bapa mengasihi aku mengasihi kamu, tinggallah dalam kasihku itu. Nah, catat ya saudara, tinggallah dalam kasihku itu. Coba ayat 10-nya gimana, Pak? Ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Amin. Amin. Ya. Jadi sebelum saya ke kalimat pertama dari ayat 10 itu, di kalimat terakhir diulang ya. Ya. Dibilang seperti
eh, seperti Bapa mengasihi aku tinggal di dalam kasihnya. Jadi Yesus tinggal di dalam kasihnya Bapa. Terus dia bilang kepada murid-muridnya, tinggallah dalam kasihku. Nah, pernyataannya di situ, saudara, ya. Kalau saudara lihat di 10 ayat bagian pertama itu, bisa diulangi Pak Daniel? Ayat berapa? 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Oke. Jadi semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Apa itu maksudnya, saudara? Bahwa kasih yang Bapa berikan kepadanya, itu kasih yang sama yang dia sudah berikan kepada kita. Dan dia bicara mengenai apa, saudara? Kalau saudara baca ke bawah, itu memberikan nyawanya. Seperti katanya apa? Tidak ada kasih yang lebih besar dari seorang sahabat yang memberikan nyawanya. Nah, jadi sukacitanya Allah, sukacitanya Yesus yang diberikan kepada kita itu adalah sukacita yang bagaimana dia memberikan segala sesuatu, yaitu nyawanya. Engkau orang-orang yang dikasihi. Jangan pernah ada pun yang memisahkan engkau dari kasih itu. Ketika engkau tenggelam di dalam kebenaran itu, engkau ditarik kepada Bapa, dan engkau bisa memiliki sukacita Yesus di dalam dirimu ketika engkau menyatu di dalam kebenaran itu. Bahwa tidak ada yang dapat memisahkan engkau apapun itu. Apapun itu. Kekurangan uang kah? Lagi disingkirkan di tempat pekerjaan? Lagi kurang mendapat penghargaan di dalam apapun yang kita kerjakan gitu ya? Kurang dianggap. Kurang dianggap. Kasih itu tidak ada semua itu tidak ada yang dapat memisahkan saudara dengan kasih Allah. Kasihnya itu adalah kasih yang membuat saya dan saudara terhisap dalam perjumpaan dengan Dia. Makanya Yesus katakan, tinggallah di dalam kasihku itu. Seperti aku tinggal dalam kasihnya Bapa kepada. Nah, itu ya saudara ya dasarnya ya. Ini besok nih ya saudara, mulai hari-hari itu. Saudara melihat ya, terbuka di depan kita ya, hal-hal yang membuat nyali kita tuh ciut gitu. Gitu. Wah, gimana ini? Ya kan? Bahkan mungkin setengah hanyut, hancur, tenggelam gitu, saudara. Saudara harus kembali ke perjumpaan bahwa saya adalah orang yang dikasihi. Bapa memberikan kasihnya kepada Yesus dan Yesus memberikan kasihnya kepada saya. Saya ada di dalam kasihnya. Nah, saudara harus diingatkan selalu oleh firman itu. Ketika saudara ada di dalam situ, itulah perjumpaan itu. Saudara pasti bersuka cita. Nah, kita lanjut ya. Selesai itulah saudara ya, selesai. Kita lanjut. Apakah hal itu sekali terjadi menyelesaikan segala sesuatu? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Besok, nih saya ambil contoh ya. Tadi saya mau contoh tapi Pak Tadus pas lagi urus anak. Justru pas ini. Coba tanya, Pak Tadus mirip sama saya. Ini kan misalnya anak kita banyak tuh. Motifnya, tindakannya, ya macam-macam. Dan itu bisa membuat warna yang biru terang begitu bisa tiba-tiba menjadi kelabu, cenderung gelap. Jadi situasional gitu. Ya.
Dan itu mempengaruhi perasaan dan emosi kita dong. Jadi jangan pikir orang yang udah berumur itu tidak mut-mutan. Oh, tergantung ekornya. Orang yang pelayanan, gitu. Orang yang pelayanan tuh. Tanya Andreas. Kan Andreas nih udah udah pengalaman nih, udah pelayanan. Kan ketemu dengan orang yang warnanya macam-macam gitu. Ada yang respect, ada yang bilang makasih kok. Ada yang bilang gitu aja kok udah naik apa? Ya naik naik kepala gitu ya, misalnya. Ketemu dengan macam-macam gitu. Ada orang yang memang gunanya itu seperti amplas, saudara. Ada memang orang yang begitu. Emang orangnya diciptakan jadi amplas gitu. Ngamplas orang terus-menerus. Itu juga saya heran ya. Apakah nanti bagaimana gitu ya. Tapi kita nggak usah. Begitu, jadi ketemu dengan begitu, saudara, gimana? Ya. Nah, jadi apa? Artinya apa? Artinya memang dikatakan dan sukacitamu itu menjadi penuh. Artinya memang belum penuh. Penuh pleroo. Jadi dia melalui satu proses gitu. Kepenuhan dari sukacita itu. Nah, saudara tahu nggak? Ini rahasianya. Kepenuhan dari sukacita itu, dari saat itu muncul yang namanya kemuliaan. Dari situlah muncul kemuliaan itu. Jadi sukacita yang kemudian nih, saudara ya. Nah, makanya luar biasa. Sebelum kita lanjut, kita baca dulu ayatnya ya. Yohanes 17 ayat 3. Ayat 13. Yohanes 17 ayat 13. 13 dan 14 boleh. Lanjut langsung. Datang kepadamu. Oke, silakan, Pak. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Sebentar, berhenti dulu situ, Bu. Saudara, ini Yesus datang kepada Bapaknya dan berdoa kepada Bapaknya. Jadi kata-kata ini Yesus kepada Bapa nih. Dia katakan apa? Tetapi sekarang aku datang kepadamu ya Bapa. Kira-kira begitu. Dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia. Jadi belum terangkat ke surga kan di dalam dunia. Ini ada saat-saat yang terakhir kan. Supaya katanya apa? Penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Nah, ayat selanjutnya saudara. Silakan Bu. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Menarik. Jadi Yesus bicara, aku masih ada di dalam dunia. Aku meminta kepadamu supaya sukacita ini penuh di dalam mereka. Dengan memberikan apa yang dimaksud Yesus di sini aku mengatakan semuanya ini sementara aku di dalam dunia. Seperti yang di Yohanes 15 tadi, ya. Dia katakan kepada mereka apa? Tinggallah kalau kamu melakukan perintahku. Ya kan? Kalau kamu melakukan perintahku kan, Yohanes 15 ayat 10 kan? Maka kamu tinggal dalam kasihku. Nah, di ayat 14 dibilang, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Nah, firman yang mana? Nah, Yohanes 15 ayat 10. Itulah yang dia berikan. Tetapi dengan memberikan firman itu ada yang menarik. Dunia membenci mereka. Saudara. Dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi dijelaskan mengenai dunia membenci mereka. Bukan tiba-tiba kemudian dunia membenci. Enggak. Dikatakan karena mereka bukan dari dunia. Gitu. Artinya apa? Mereka bukan, kan gini, ini Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Ya, dan bukan hanya untuk murid-muridnya, saudara ya, karena ada orang yang kemudian misinterpretasi ayat ini. Dia bilang, kan ini Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Kan banyak orang yang mengutip, misalnya Yohanes 17 ayat 24 kan, supaya mereka melihat kemuliaanku kan. Jadi seolah-olah, itu untuk 12 murid aja.
ya kan? Tapi Yesus, kalau saudara perhatikan, itu Yesus tutup di ayatnya yang ke-24, ya. Ini intermezzo aja ya, ayat di 24 ya. Sorry, bukan 24. Ayat 20. Ayat 20. Di ayat 20 ya. Dan bukan untuk mereka ini saja, Dan bukan hanya untuk murid-murid ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. amin. Tetapi untuk orang-orang, ya, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Saudara, kalau saudara lihat di bahasa aslinya, kata pemberitaan di situ adalah firman, logos. Jadi bahkan begini, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku karena firman, gitu. Karena ada orang yang bilang begini, dari mana kamu tahu bahwa kamu adalah hasil pemberitaan dari rasul? Gitu. Kan orang mah bisa urut gitu ya. Dari sini, sahabat ini, sahabat ini, sahabat ini, gitu. Dari mana? Dari mana kau dengar firman? Gitu. Sorry, dari pemberitaan itu dari mana kamu sampai ke kamu? Dari mana? Gitu. Nah, yang menarik di sini itu, saudara, itu kata-katanya adalah dan juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku, percaya kepada Yesus. Jadi Yesus berdoa kepada Bapaknya, bukan hanya untuk 12 orang ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya karena firman, karena logos. Ini. Itu lebih menarik tuh, saudara-saudara. Kalau saudara lihat di bahasa aslinya, pemberitaan itu logos gitu. Jadi firman yang sama yang di atas, yang disebut di ayat 13 tadi kan, aku datang kepadamu, aku mengatakan semuanya ini sementara aku ada di dalamnya, supaya ayat 14-nya ya, aku telah memberikan logos firmanmu kepada mereka. Aku telah memberikan hikmat perkataanmu, aku telah memberikan pengetahuanmu kepada mereka. Gitu. Ya. Oke, nah, jadi sukacita di sini. Sukacita ini terkait langsung dengan sesuatu yang kemudian tiba-tiba ketika ini diberikan kepada mereka, yaitu murid-murid, dan kemudian juga kepada hasil dari pemberitaan murid atau firman itu kemudian mereka dibenci oleh dunia. Dibenci artinya apa? Mereka bukan berasal dari dunia. Apakah mereka bukan berasal dari dunia? Apakah saya dan Bapak Ibu sebagai hasil dari firman itu atau pemberitaan itu bukan dari dunia? Kita lahir di sini. Buktinya apa? KTP lahir apa? Kupang. Kan enggak, di bumi kan lain. Terus kenapa dibilang bukan dari dunia? Karena gaya hidupnya itu harusnya bukan seirama dengan dunia, gitu. Mereka itu bukan mengandalkan dunia, gitu. Pengharapan mereka itu bukan kepada dunia, begitu. Akhir dari segala sesuatu yang menjadi tujuan atau target hidup mereka bukan berlabuh di dunia, gitu. Itu kenapa dikatakan bukan dari dunia. Ada satu lagi. Yesus bilang, Yesus katakan, aku bukan dari dunia ini. Tapi jelas-jelas dia lahir di Bethlehem. Ya kan? Bukan dari dunia. Maksudnya apa? Maksudnya dia tidak berlabuh di dunia ini, tetapi dia kembali ke tempat dia di surga, di tempat Bapaknya. Nah, saudara dan saya, murid-murid yang di sini, mereka bukan dari dunia. Jadi dikatakan, aku memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Nah, saudara, di sini terjadi sesuatu kan? Jadi, sukacita, yang kita katakan sukacitamu penuh, ini adalah satu proses. Dan dalam proses ini, kelihatan bahwa ketika sukacita ini hadir, sukacitaku itu kuberikan kepada mereka, dunia membenci. Dunia membenci artinya apa? Dunia tidak mau seirama dengan mereka. Kalau dunia tidak mau seirama dengan saya dan Bapak Ibu,
ada apa saudara yang terjadi? Ada kesengsaraan, ada kesesakan, ada penderitaan, ada pencobaan yang saya dan Bapak Ibu lewati. Coba saya kasih contoh ya. Saya suka ambil contoh Pak Tadus ya, karena real ya. Real. Apa itu? Kalau dengan anak yang berapa Pak? 5 atau 7 ya? 7. Bapak Ibu, saudara silakan bayangkan sendiri. Pasti Bapak orang-orang tua di sini pikirannya mumet membayangkan itu. Pasti. Saya yang 5 saja sedikit ya. Saya saja saya bilang, wah luar biasa itu ya. Gitu. Jadi, tapi seandainya nih, saudara, seandainya Pak Tadus, kemudian Pak Tadus ikut judi online. Misalnya saja nih, misalnya. Dan loh, iya kan itu. Kan dunia, kan? Nah, judi online kemudian, wah menang. Kan? Wah, akhirnya Pak Tadus addicted. Anak terurus dengan hasil-hasil judi online. Semua tidak ada masalah kan? Mereka nggak terurus. Ya, satu anak, satu asisten. Nah, asisten lapor ya tiap malam. Kan? Gimana pertumbuhan anak ini, susu cukup, apa segala kan? Ya, mobil isi bensin penuh gitu langsung kan? Gimana anak ini apa ganti mobil sudah belum gitu. Nah, saudara tahu, apakah terjadi konflik? Nggak terjadi, saudara. Seirama dengan dunia. Apakah sukacita yang tadi itu bisa penuh? Boro-boro penuh, saudara. Nggak ada prosesnya terjadi. Yang ada adalah apa? Yang ada adalah kebahagiaan yang diberikan oleh dunia, gitu. Terparkir di situ. Nah, kita kembali. Jadi sukacita yang dimaksud di sini itu, saudara, memang harus berhadapan dengan apa yang namanya kesesakan. Makanya Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Karena sukacita itu pasti, sukacita yang dari Tuhan itu pasti diikuti, saudara, oleh dunia membenci mereka. Dunia membenci mereka. Artinya apa? Segala sesuatu yang perintahmu yang mereka lakukan, itu tidak seirama dengan dunia. Tidak dapat mereka nikmati dengan cara dunia, gitu. Jadi kecuali satu, kita menyatu dengan firman itu. Kita ditarik kepada Bapa. Sehingga kita tahu, saya harus memiliki cara bagaimana Yesus inginkan saya memiliki sukacita di dalam Dia, gitu. Nah, apa itu, saudara? Nah, ya, makanya saya pakai di sini kan. Jadi pertama yang barusan saya jelaskan itu adalah rejoice in the Lord, atau sukacita di dalam Tuhan. Sukacita kita itu memang harus di dalam Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang saya dan saudara itu jumpai. Yang selalu saya dan saudara itu rindu dan ingin selalu bersekutu dengannya, gitu. Itulah sukacita in the Lord itu. Ya. Perjumpaan yang selalu kita inginkan, gitu. Ya, ada banyak hal, saudara, ya, yang dunia ini bisa fasilitasi. Tapi menikmati kehadiran Tuhan itu di dalam hidup ini, batin kita itu tidak bisa dipuaskan oleh yang lain kecuali oleh sang pemilik batin itu sendiri. Ya. Nah, itulah perjumpaan. Itulah yang perempuan Samaria alami. Gitu, ya. Nah, di situ di Yohanes pasal 4 ayat 24, ini langsung dikunci di situ ya, saudara, dikatakan Allah itu roh. Allah itu roh. Jadi kamu tidak harus lihat di mana, gitu. Tapi kehadirannya itu nyata. Ya, Allah itu roh. Terbuka, ya, satu tabir di situ, satu kebenaran. Yesus berkata di Lukas 16 ayat 16, kitab para nabi dan hukum Taurat berlaku sampai zaman Yohanes. Maksudnya Yohanes Pembaptis. Sejak itu kerajaan Allah diberitakan.
Nah, kerajaan Allah ini bicara mengenai apa? Sukacita yang dibawa oleh Kristus itu sendiri. Sukacita itu disiarkan kepada perempuan Samaria ini. Jadi Yesus berkata begini, "Hei, mulai hari ini engkau tidak akan lagi beribadah ke Yerusalem atau ke Gunung Gerizim, tetapi engkau akan beribadah bertemu dengan Allah, bertemu dengan Allah yang adalah roh itu di dalam rohmu, di dalam hatimu." Dan apa katanya? Dan di dalam kebenaran. Kebenaran di situ adalah di dalam kebenaran ketika Yesus berkata, "Akulah kebenaran itu. Akulah sang kebenaran itu." Jadi ketika saudara datang kepada Allah di dalam roh dan percaya kepada Kristus yang memberikan sukacita itu, saudara menikmati perjumpaan. Yang dimaksudkan adalah apa? Itu di dalam kasihnya itu, saudara. Ya. Nah, teman-teman, ya, setiap hari kita akan berhadapan dengan segala sesuatu yang menjadi hasil dari apa? Dari firman yang diberikan kepada kita. Yaitu apa? Dunia akan membenci kamu. Dunia tidak akan seirama dengan kamu. Gitu. Nah, saudara harus selalu ingat bahwa itu adalah realitasnya. Ya, itu adalah realitasnya. Tapi Yesus berjanji, Yesus berdoa supaya sukacitanya itu yang ada di dalam saya dan saudara itu menjadi penuh. Nah, bagaimana supaya sukacita ini menjadi penuh? Nah, ini sekarang sampai ke situ ya, saudara. Bagaimana supaya sukacita ini menjadi penuh? Ada 3 poin malam hari ini yang kita bahas ya. Saya stop dulu di situ ya. Ada nggak yang mau bertanya, teman-teman? Ada pertanyaan? Dari poin pertama tadi. Rejoice in the Lord. Jadi kita tuh bersukacita di dalam Tuhan. Artinya apa, Pak? Kita bersukacita karena kita dapat berjumpa dengan Bapa yang adalah roh itu. Di dalam roh batin kita dan di dalam kebenaran. Yaitu melalui Kristus yang memberikan kita sukacita itu. Tidak lebih dari itu penjelasannya. Rejoice in the Lord itu adalah bersukacita di dalam Tuhan. Itu artinya apa? Kita menikmati perjumpaan dengan Allah yang adalah roh melalui di dalam batin kita, di dalam roh kita. Dan di dalam kebenaran, yaitu apa? Kristus yang adalah kebenaran, yang memberikan sukacita itu kepada kita. Oke, rejoice in the Lord, ya. Wah, saya nanya sebentar, Pak. Ya, Pak Daniel, silakan. Ini kan di Yohanes 15 ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Itu apakah semua orang yang percaya doang apa gimana, Pak? Ada orang kan udah berbuat dosa, dia minta ampun. Bisa nggak begini? Ini kan kalau saya baca ini buat orang yang percaya kepada Bapa semua. Ini kalau teman-teman ada yang bisa jawab? Ini kalau saya baca ini semuanya ini orang yang percaya Bapa. Oke. Dia kan udah berbuat dosa nih, minta ampun. Bisa nggak Tuhan Yesus mengasihi lagi? Ada teman-teman yang bisa kasih penjelasan? Mau tanggapin? Jadi Pak Daniel pertanyaannya, orang yang telah berbuat dosa, apakah seperti Bapa telah mengasihi aku lagi? Ini apa Bapa masih mengasihi? Apa tidak? Dia kan minta ampun lah tuh. Dia pasti kalau logikanya sih kalau umpama dia nggak berubah, nggak mungkin
nggak mungkin mengasihi. Dia kan berubah tuh. Berubah, bisa nggak Tuhan Yesus itu mengasihi lagi kembali? Enggak, Pak Daniel, kan ayat ini itu dibilang gini kan, seperti Bapa mengasihi aku, Yesus yang berkata kan, seperti Bapa mengasihi dia, ya aku, Yesus, aku mengasihi kamu. Tinggallah Iya, di dalam kasihku itu. iya. Pertanyaannya Pak Daniel, Orang yang telah berdosa, tapi dia udah obat lah. Hmm. Kalau pertanyaannya, pembicaraan ini kan orang yang percaya nih. mm-mm, Orang yang percaya kepada Bapa, semuanya dikasihin semua. Semuanya sukacitaku dikasih semua, menjadi penuh semua. mm-mm. Jadi pertanyaannya, Orang yang telah berdosa, cuman dia udah sadar gitu. Sadar, apakah itu juga termasuk di dalam itu? apakah dia bisa tuh Bapak mengasihi lagi apa enggak, Pak Hen? Nah, gitu teman-teman pertanyaannya. Silakan. Iya, saya coba jawab Bapak Daniel bahwa eh, Bapak itu tetap mengasihi kita karena kasihnya itu kekal. Jadi dia itu kasihnya itu kekal. Nah, itu dinyatakan di dalam Kristus Yesus bagi kita. Nah, kalau orang dan dia datang untuk orang yang berdosa, ya, dia itu datang untuk orang yang berdosa. Dia tidak mencari orang yang benar, tapi orang yang berdosa. Ya, jadi dan janji itu dikatakan bukan hanya kepada murid-muridnya saat itu, ya, yang jadi kita harus tahu Yohanes 8 ayat 31. Ya. Yohanes 8 ayat 31, Bapak Daniel bisa dibaca di situ bahwa jikalau kamu tinggal di dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku. Jadi setiap kita yang tinggal di dalam firman Tuhan, itu akan disebut murid Yesus. Nah, tentunya kalau dikatakan berbuat dosa lagi dan dia kembali lagi minta ampun, ya, dan dia mau sungguh-sungguh bertobat berbalik dari dosanya itu, kasih Kristus tetap atas hidupnya. Itu yang disebut kasih Bapa itu kekal, gitu. Makanya disebutkan kan hiduplah dalam pertandingan imannya. Harus mengakhiri garis itu dengan baik, kata Rasul Paulus. Artinya kita tetap menjadikan Kristus itu di dalam perjalanan hidup kita itu menjadi Kristus adalah kehidupan. Demikian dari saya. Betul. Makasih Pak Lepri, betul kayaknya. Oke, jadi Pak Daniel itu kan mengambil kata-kata seperti Bapa mengasihi aku mengasihi kamu. Nah, jadi Yesus mengasihi kamu. Nih siapa nih kamu gitu kan? Siapa itu kamu? Nah, apakah kalau dia berdosa masih dikasihi? Nah, itu Pak Pastor Levri jawab seperti itu tadi itu. Ada nggak yang punya pertanyaan tambahan gitu dari situ? Kalau begitu, jangan saya yang nanya. Pak Daniel nambah dong. Kejar terus. Aku tahu kenapa Pak Daniel nanya itu. Jadi Ya kan? yang ayat 10 yang 11 itu saya yang 11 saya luar biasa. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku Yesus ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Itu bagus, itu bagus. Waduh. Itu bagus. Iya. Jadi itulah dasar sukacita kita. Bukan karena apa-apa yang bukan karena apa-apa yang lain gitu yang di luar kita itu. Jadi sukacita kita benar-benar itu yang dibilang apa sih bilang rejoice in the Lord gitu.
Jadi kebayang ya, itu kan di Mazmur ya. Di Mazmur, Amsal gitu ya. Bersukacitalah, bergembiralah di dalam Tuhan gitu. Tapi nggak nyata kan seperti apa. Nah, yang dimaksudkannya adalah itu ketika di dalam Yesus gitu. Kok bisa Pak? Maksudnya di dalam Yesus apa sih maksudnya? Sebelum Yesus ada, sebelum Yesus menyelesaikan karyanya, maka Allah berseteru dengan dunia gitu. Tapi ketika Kristus menyelesaikan karyanya, yaitu yaitu seorang anak Allah yang menyelesaikan pekerjaan Bapaknya, maka apa saudara? Maka Allah mendamaikan dirinya dengan dunia di dalam Kristus. Gitu. Nah, ketika itu selesai, itulah yang namanya kasih Allah yang kekal itu. Ya. Itulah yang dibilang, apa yang dapat memisahkanku, gitu. Dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku. Itu Pak Daniel. Sakit penyakit. Langsung judulnya ya Pak Daniel. Penderitaankah tak satu pun. Jadi kita nih ngalamin sakit. Bisa sukacita nggak? Loh, kan sukacita tidak karena kita lihat. Tapi sukacita itu memang karena dari karyanya Tuhan. Gitu. Sukacita itu karena Tuhan. Karena kasihnya Yesus kepada kita. Karena tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasihnya Yesus itu kepada kita. Tidak ada yang dapat. Ya, bulu yang patah bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan. Sumbu yang pudar tidak akan dipadamkan. Gitu. Oke. Saya menarik tuh. Saya selalu tangkap tuh pertanyaan-pertanyaan Pak Daniel itu. Sebenarnya dia bertanya itu, dia langsung lihat dirinya. Dan itu sangat bagus, teman-teman. Teman-teman perhatiin nggak? Dia langsung lihat, seperti aku mengasihi kamu. Dia langsung pikir, gue dikasih nggak? Jadi dia buat pertanyaan mengenai itu. Itu bagus. Itulah cara bercermin kepada firman. Itu. Saudara, bercermin kepada firman. Gitu. Supaya firman itu kasih tahu, nah di sebelah kanan ada arang hitam, nah gitu kan, supaya kita hapus gitu. Nah tapi ada kelanjutannya pertanyaannya itu. Silakan teman-teman yang harus menggali itu. Kita punya 8 menit. Jangan sampai tergantung tuh pertanyaan, gitu. Makasih Pak Lebri, makasih. Tadi Pak Daniel sebenarnya udah kasih clue. Jadi ini apakah orang nih kalau ini berdosa nih, tapi dia udah bertobat, apakah dia dikasihi? Gitu. Apakah dia dikasihi? Pak Pastor Lebri bilang dikasihi. Pak Daniel tanya yang kedua dong. Ini anak ini nih percaya nih berbuat dosa tapi belum bertobat. Gitu tanya lah. Tanya itu. Kejar itu dong Pak Daniel. Ini teman-teman, aku yang begitu. Kalau gitu aku yang tambah ya apa dari pertanyaan Pak Daniel. Ini tadi Pak Daniel bilang ini dia percaya pada Yesus. Ya. Tapi dia berbuat dosa. Nah, dia minta ampun tapi gitu. Nah, tadi Pastor Lepir udah jawab. Nah, sekarang nih, ini dia orang percaya. Percaya pada Yesus, tapi dia buat dosa. Nah, dia belum minta ampun. Bagaimana itu? Apakah masuk dalam Yohanes 10 ayat 11? Seperti aku mengasihi kamu. Jadi Yesus mengasihi mereka. Gimana? Apakah Yesus mengasihi mereka? Hati-hati kalau jawab iya. Harus panjang jawabannya. Kalau enggak, orang berdosa itu akan tetap ada di dalam dosanya. Iya kan?
Betul nggak? Coba. Ini Pak Daniel kalau ngejar jawaban itu, Pak gimana nih kalau dia percaya, tapi dia sebenarnya sedang melakukan dosa, tapi dia nggak bertobat-tobat dari dosanya itu. Tiba-tiba ada nih teman-teman di sini yang jawab, Yesus tetap mengasihi, jangan sampai berhenti di situ. Pak Daniel sampai bilang, oh kalau begitu nggak perlu bertobat. Iya, jadi itulah kasih Bapa yang kekal ya. Tetap dikasihi, tetapi di dalam Bapa itu punya tatanan, gitu ya. Jadi kasih tetap mengasihi orang yang berdosa itu, tetapi Bapa ada tatanannya, ada kasih dan keadilannya. Jadi bukan hanya kasih, tapi dia adil. Yang ditabur orang itu yang dituai. Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Jadi yang menabur dalam roh, menuai hidup yang kekal dari roh itu besar. Tapi menabur dalam daging, dia akan menuai kebinasaan dari daging itu. Gitu. Jadi Bapak punya tatanan, kasihnya itu tetap untuk sampai selama-lamanya, tapi punya aturan. Ada kasih dan ada keadilannya yang. Ya kalau terus menabur dalam dosa, dia pasti binasa. Dia percaya pada Yesus. Percaya. Ya, jadi kata percaya itu memang harus terbukti dalam perbuatan, ya. Dan percaya itu adalah mempercayakan diri, tidak hanya di mulut. Ini bagus tuh penjelasannya Pastor kan, tapi ini saya tarik ke realitas hidupnya. Saudara pernah ketemu orang percaya Yesus dan saudara lihat tetap hidup dalam dosa? Pernah? Yang pernah lihat boleh lambaikan tangan. Jangan-jangan saya doang yang pernah lihat. Pernah ya? Oke, Andreas pernah lihat. Jadi Andreas, teman-teman yang lain pernah lihat bahwa ada orang yang percaya. Dia percaya, maksudnya percaya sama Yesus. Dia bilang, benar-benar percaya. Percaya Yesus Tuhan, percaya. Kan gitu. Aku baru lihat itu di ini ya, di TikTok barusan. Dia bilang, gua nggak akan pernah jadi mualaf. Kan. Gak pernah. Tahu gue bisa digebukin mami gue. Gue ini sampai sekolah, apa namanya, sekolah penginjilan apa sekolah teologi gitu kan, gue nggak mungkin kalau ada orang yang mualaf gue orang paling terakhir, boy gitu. Kalau nggak ada orang yang mualaf gue orang paling terakhir katanya. Dan artinya nggak mungkin kan gitu. Tapi dia percaya, tapi dia hidup dalam dosa. Real, ceritanya real. Atau ada nggak teman-teman yang mau cerita orang percaya terus tapi hidup dalam dosa? Coba ada nggak yang temuin gitu? Seperti apa ceritanya? Supaya benar itu nyata, nggak mungkin kan? Kan kita sering bilang nih, orang yang percaya itu artinya benar-benar mempercayakan diri. Ah, itu baru percaya. Realitasnya? Yang Andreas lihat gimana? Oke Om, saya mau ngomong benar yang tadi Om bilang. Banyak contohnya yang saya lihat aja Om ya. Dia orang percaya Om, dia percaya sama Yesus, dia percaya gitu, dia rajin, dia setia. Tetapi di dalam latar belakangnya itu dia pemabuk, dia perokok, dia hal-hal yang buruk lah Om. Padahal kan dia orang percaya gitu. Tapi yang masih di gitu. belakangnya, ya, sekarang ini masih Om, masih. Bahkan dia pelayanan. Oh iya. Oh, itu ada cerita yang bahkan bahkan pelayanan loh Pak. Jadi real nih ya. Nih ini kita bahas yang begini, maksud saya begini. Ini kita harus lihat gitu. Itu kenyataan seperti ini tuh pasti mempertajam kita itu. Jadi dia pelayanan ya sulit sekali dikatakan bahwa dia nggak percaya ya. Karena mengaku dengan mulut ya. Ya kan? Mengaku dengan mulut dipercaya tuh. Tapi saya Pak teman saya juga dia percaya apa Tuhan, dia percaya, dia buka gereja, wah gue bilang terkutuk lu lalu dia nyari uang di sewa gedung lagi. Itu lebih parah lagi. Bentar biar ini orang pintar doang langsung nangkap nih. Jadi dia orang percaya, dia orang percaya Tuhan Yesus itu saya juru selamat dia. Tapi dia nyari uangnya dibuka gereja, disewa gedung. Membuka gereja, maksudnya mendirikan gereja. Ya, mendirikan gereja disewa gedung, kongsi 3 orang. Ngajakin saya. Wah, lu terkutuk lu, gue bilang lu gila lu. Enggak, maksudnya apa yang salah yang dia lakukan, Pak?
Dia Bukan nyari begitu. uang dia. Dari mana Pak Daniel tahu Dia, kalau Daniel dia, dari dia bilang, dia bilang sendiri, Oh, kita bilangnya? nyari uang di sini, Min, kita gampang. Pendeta gimana? Pendetanya kita sewa, bayar, sewa bukan 10 hari atau seminggu, ganti-ganti gedungnya sewa sama dia. Gitu. Oke. Ya, Itu itu salah luar satu biasa contoh itu. ya, Itu yang real aja itu. Itu yang masih real. ada, cuman sekarang saya lihat sih orangnya udah oleng ya. Oke, oke. Itu contohnya tuh, Pastor. Ya. Jadi percaya tapi terus hidup dalam dosa. Ya. Dosa itu di sini apa maksudnya, Saudara? Dosa ini artinya menyimpang dari apa yang ditargetkan oleh perjumpaan dengan Yesus itu. Jadi perjumpaan dengan Yesus itu dimaksudkan oleh Yesus untuk kubawa kau ke rumah Bapakku. Itu loh. Itu berjumpa pertama itu mau bisikin, hey, gitu. Tunggu ya, gue datang kembali untuk bawa kau ke rumah Bapakku di mana gue berada. Kan gitu ceritanya, ya. Sudah Tapi tahu nggak kalau dia bisikin ke Elia sama Musa yang sama? Itu, gitu. Jangan kamu ada di situ lagi, gitu, di Sheol itu, tempat penantian itu. Di sini sekarang gue menyelesaikan karya ini, kita ke rumah, ke kerajaan surga, kan? Itu. Nah, teman-teman, saya jawab ya. tapi hancur Pak En hasilnya nihil. Hancur. Oke, ya itu sih dunia sendiri tuh, buat hancur gitu ya. Ya, ya Jadi kemarin juga jadinya saya begitu ini aja. kemarin juga saya pas ada ikut ini ya, Saudara ya. Ada ibadah gitu. Terus ini eh oke, hamba Tuhan, kita ngomong hamba Tuhan ya. Sebenarnya hamba Tuhan ini yang khotbah. Saya itu mau pulang sebenarnya karena nggak mau ikut seluruhnya kan. Pulang kemudian dia juga, saya pikir dia pulang, Saudara. Jadi saya bareng kan jalan gitu, bareng. Mereka berdua ditemani oleh salah satu. Yang ini hamba Tuhan ini pengkhotbah, ya. Selesai khotbah di situ dan kemudian ditemani oleh salah seorang. Ini teman saya nih, salah seorang ini. Nah, tahu nggak, Saudara? Sampai di parkiran tuh saya pikir mau pulang sama pulang. Rupanya pengkhotbah ini itu hanya mau mojok untuk merokok, Saudara. Saya tuh benar-benar, saya bilang, waduh, ini real banget ya. Turun tuh, Saudara, tuh, itu artinya baru beberapa menit. Karena kan dia turun, puji-pujian, kemudian saya keluar, dia juga keluar. Gitu. Rupanya marisap nih, Saudara. Kebayang ya? Jadi kita bisa, Itu mereka berdosa ya Pak? Oh tidak. ya Pastor Lepri silakan. Nah, Itu mereka ya langsung saya jawab ya. Jadi berdosa itu setelah berjumpa dengan Yesus itu satu, ingat ya. Yesus mau bilang ketika dia jumpai kita, dia bilang, ingat ya, aku datang kembali dan membawa kau supaya di mana aku berada, kau juga berada. Nah, kalau saudara dan saya berdosa dalam konteks sudah berjumpa dengan Yesus, maka jawaban berdosa, apa arti berdosa itu? Saudara sedang meleset dari footstep atau jejak Kristus kemana dia pulang ke surga itu. Saudara meleset dari footstep. Jadi saudara meleset dari jejaknya Kristus untuk bawa saudara dan saya pulang. Jadi jawabannya, saya langsung jawab, ini udah lewatnya. Bagaimana dengan orang yang percaya tetapi kemudian hidup dalam dosanya? Satu saja. Ketika Yesus datang menjemput, dia ketinggalan kereta. Itu jawaban yang paling pasti. Dia tidak ikut di dalam penjemputan itu. Kemana dia? 1 Korintus 11 ayat 1-4. Ya. Jadi orang membangun di atas dasar Kristus. Tapi perbedaannya apa? Itu tadi. Ya, ingat, makanya itu sangat penting. Oh, jangan, Saudara, ini tidak dimiliki, ya orang Yahudi tertutup matanya untuk hal ini. Apalagi yang non-Yahudi yang tidak punya Tanakh atau Taurat itu, nggak punya penyingkapan untuk hal itu. 1 Korintus 3 ya. Gitu. Benar itu? Iya, ayat Ya, 10 1 Korintus sampai 3.
Ya, Bukan, 1 bukan, Korintus 3 bukan, ayat 10 sampai 15. bukan, 1 bukan. Korintus 3. Harusnya 1 eh? Korintus 3. 1 Korintus 3. harusnya yang ayat 1 sampai 4 itu loh, 1 sampai 5. Yang dasar. Setiap orang membangun Iya, dasar. Yang satu itu perselisihan. Mulai ayat 10 itu dasar dan bangunan. Oh, itu yang seperti keluar dari dalam api Iya, ya? iya. Oh, oke. Nah, itu dia tuh saudara. Gitu ya. Tapi kita nggak, itu nanti kalau saudara mau cari jawabannya, kalau tidak terangkat gimana. Tapi Yesus itu datang untuk itu. Inilah sukacita yang besar itu. Ingat ya, ini sukacita. Saudara, Roh Kudus akan menuntun saya dan saudara sampai mana saudara? Sampai mana? Sampai perjamuan kawin anak domba. Setelah itu gimana saudara? Setelah itu apa? Firman aja diangkat, apalagi Roh Kudus. Roh Kudus di sini gunanya hanya untuk membawa orang ke dalam seluruh kebenaran. Itu riwayat mengenai 2 saksi yang ada di kitab Wahyu. Gitu. Firman aja terangkat. Gitu. Jadi betapa strugglingnya orang ada di tengah-tengah dunia setelah kalau masih tinggal percaya kepada Yesus tapi tinggal dan tidak terangkat. Itu saudara. Nah, apakah pasti kemudian masuk neraka? Enggak. Ya tergantung hasil dari penghakiman. Menurut apa? Menurut perbuatan. Gitu. Mungkinkah ada orang yang luput dari situ? Kita bukan hakimnya. Tapi ingat, Yesus datang untuk apa? Untuk membawa saya dan saudara terangkat dalam perjumpaan kawin itu. Jadi Pak Daniel, ini teman-temannya, pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang umum dan teman-teman dan saya ya harus benar-benar menyadari itu. Jadi kalau kamu tetap tinggal di dalam dosamu, maka sebenarnya hal yang paling itu adalah seperti gadis-gadis bodoh itu. Ya, itu adalah satu perumpamaannya. Tetapi ketika Yesus datang, yang dia berjanji di Yohanes 14, maka saudara orang yang tetap tinggal dalam dosanya, tidak terangkat, tidak ikut dijemput, tidak dibawa pergi ke tempat dia berada. Gitu. Itulah Yerusalem yang baru itu. Ya, itulah Yerusalem yang baru. Ya, oke. Memang banyak banyak orang yang ini saudara ya, banyak penafsiran lah ya mengenai orang-orang yang karena ada orang yang bilang kalau kita percaya kepada Yesus maka kita pasti selamat gitu. Nah, itu nanti kita bisa bahas, boleh besok dibahas juga, ini ada kaitannya. Oke, kita lanjut besok ya. Siapkan pertanyaannya ya, supaya apa saudara? Supaya saudara dan saya itu sekalipun lihat kesesakan di tengah-tengah dunia ini ya, yang saudara juga alami, saudara tetap bisa bersukacita. Itu adalah rumusannya. Itu adalah dunia kita memang itu. Ya, itu dunia kita. Nah, besok saya lanjut dengan rejoice in hope ya. Bersukacitalah di dalam pengharapan. Jadi ada kata-kata yang ditinggalkan, yaitu kata pengharapan, yang menjadi jembatan untuk benar-benar melihat ya yang nyata itu nanti ya. Oke. Terpujilah Kristus. Mari kita tutup di dalam doa mengucap syukur. Bapa, kami mengucap syukur karena segala sesuatu yang dengan limpah Engkau sudah anugerahkan melalui anak tunggal-Mu, penebus kami, sahabat kami, Yesus Kristus, Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap firman juga yang boleh kami dengarkan. Kami percaya bahwa Engkau telah dengan sendiri menaruh Roh-Mu ada di dalam kami, yang akan menuntun supaya setiap firman itu, ketika kami berhadapan dengan situasi di dalam kehidupan ini, maka Engkau akan menguatkan, mengokohkan, memperlengkapi, meneguhkan kami, sehingga firman yang itu hidup, firman itu boleh menjadi dasar dan menjadi tonggak di dalam kami bereaksi terhadap segala situasi itu, sehingga sukacita itu, sukacitamu itu penuh di dalam kami.
Terima kasih Bapa. Allah Roh Kudus, mari Engkau terus bekerja. Kami lapangkan hati ini seluas-luasnya dan tak menyisakannya untuk apapun yang lain. Untuk Engkau bekerja, memperlengkapi kami, meneguhkan kami, mengokohkan kami, sampai kami melihat kemuliaan Allah itu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, saudara yang percaya, saudara yang diberkati, bersama dengan saya katakan, amin. Amin. Makasih Om. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Hen, Pak Lepri. Ya.